Halo semuanya, kembali lagi di Seon Indonesia. Kali ini kita punya program baru untuk kalian semua, namanya adalah Ingin Tahu. Maksudnya apa sih? Jadi di program ini kita akan membahas mata pelajaran yang mungkin kalian bertanya-tanya. Sebenarnya belajar ini tuh ada kaitannya nggak sih dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Aljabar sebenarnya adalah materi matematika yang akan selalu kita temui di masa sekolah. Mungkin kalian sekarang lagi belajar matematika aljabar atau bahkan baru mau memulai materi tersebut. Nanti kalian akan gak asing dengan contoh-contoh soal seperti ini. Tapi, emangnya apa sih hubungannya aljabar dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau sebelum tahu manfaatnya, nggak ada salahnya kalau kita tahu dulu sedikit tentang aljabar. Diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah perampungan, aljabar itu ditemuin oleh seorang ilmuwan dari Arab bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Warizmi. Beliau biasa disebut juga sebagai bapak matematika. Pada aljabar, seperti X untuk sebagai yang diketahui dan Y untuk yang ingin diketahui, itu adalah hal yang biasa. Nah, untuk memahirkan aljabar sebenarnya dengan kita terus berlatih itu sudah lebih dari cukup loh agar kita mahir dalam aljabar. Kenapa aljabar itu harus dimahirkan? Aljabar itu kalau kita mahir, kita akan lebih mudah menguasai cabang matematika lain sebenarnya. Karena di aljabar kita dituntut untuk menyelesaikan masalah. Aku kasih contoh ya. Untuk aljabar dalam sehari-hari, misalnya kita sebagai siswa itu punya uang saku dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 minggu nih. Tapi kita juga pengen nabung dan hari-hari tertentu kita itu harus keluar lebih sebenarnya karena ada tambahan atau lainnya gitu ya. Nah, ketika kita memanage uang saku tersebut, sebenarnya kita itu sedang melakukan aljabar. Gimana caranya? Uang saku kita itu untuk 1 minggu itu cukup dan kita masih bisa menabung. Nah, seperti itu. Nah, keren kan aljabar itu jadi mengajarkan kita untuk selalu berpikir logis dan terstruktur. Sebenarnya dalam matematika khususnya aljabar itu kuncinya adalah kita mau mengerjakan masalah dengan berbagai cara apapun, yang penting hasilnya adalah benar. Nah, udah kebayang dong sekarang aljabar itu manfaatnya untuk apa, dan ternyata aljabar itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Walaupun nggak menghitung, tapi sebenarnya ketika kita memiliki masalah dengan logika dan itu harus diselesaikan, kita tuh mungkin sedang melakukan yang namanya aljabar. Nah, sekarang kalian mungkin sudah mulai mengenal aljabar. Terus kalau kita berminat nih mendalami aljabar, kita tuh harus melebarkan sayap kemana sih sebenarnya? Ketika kamu sudah mulai tertarik dengan aljabar, aku kasih contoh beberapa pembelajaran yang mungkin akan cocok untuk kamu nantinya di kuliah mungkin atau untuk karir. Misalnya dalam ilmu ekonomi, bisnis, kamu itu akan diajarkan aljabar, nggak akan jauh-jauh dari aljabar. Karena di situ kita akan dilatih untuk memecahkan suatu masalah dan menarik sebuah kesimpulan. Adapun selain bisnis dan ekonomi, kamu juga bisa mempelajari teknik informatika. Bagi kamu nih yang berminat di komputer, teknologi, salah satu pembelajaran yang harus dikuasai adalah aljabar. Di situ kamu akan dituntut berpikir logis dan secara terstruktur. Seperti itu. Nah, udah punya kan sekarang jawabannya kenapa kita harus belajar aljabar? Bagi kamu nih yang pengen tahu pelajaran-pelajaran lain yang kamu pelajari itu sebenarnya untuk apa sih ke depannya? Kita akan ketemu tentang pembahasan lain di video selanjutnya. Sampai jumpa!